Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, saya berdoa kiranya kita semua dalam keadaan sehat, Tuhan beri kekuatan, pelihara apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong. Sahabatku dimanapun Anda berada, saya terus berdoa untuk setiap orang yang message ke WhatsApp saya, dan saya yakin dan percaya Tuhan akan menjawab setiap doa. Baik, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini saya mendapatkan kiriman video mengenai wawancara KND bersama dengan Pak Ahok. Di sini dibahas mengenai bahwa menurut Pak Ahok, Paulus itu bercerai. Tuhan Yesus kemungkinan menikah katanya. Nah, sebenarnya saya malas menanggapi kehidupan privasi seseorang. Dia mau kawin, mau cerai, mau apapun hidupnya, itu urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan saya. Ya tidak benar, ya urusan dialah. Tetapi di dalam topik ketika dia mengatakan bahwa Paulus, Tuhan Yesus, ya kemungkinan menikah dan seterusnya. Nah, ini menjadi masalah karena ini menafsirkan Alkitab menjadi salah bagi saya melihatnya itu. Nah, oleh sebab itu, sebelumnya mari kita lihat lebih lanjut apa yang dikatakannya. Ini pertanyaan Pak Ahok. Saya dulukan aja ini dari Yuli 0281. Pak Ahok, cerita dong bagaimana awal mula story dengan Bu Puput. Nah, lo. Aduh, panjang. Ayo lo. Baik, cerita dia klarifikasi lagi. Panjang. Coba juga. cerita dikit aja dikit. Saya juga pengen tahu itu. Kebetulan ketika sudah harus putuskan cerai, udah no choice ya. Saya Kristen Ortodok, jujur aja. Bagi saya pernikahan itu tidak ada perceraian. Oke. Nah, dimulai dengan sebuah kata bahwa dia Kristen Ortodok, bahwa perceraian itu tidak boleh gitu, ya. Saya tidak mengerti Pak Ahok ini Kristen Ortodok yang dia maksud itu seperti apa, dia ke gereja apa gitu. Gereja Ortodok atau Kristen Ortodok yang seperti apa yang dia pahami, ya. Karena saya tahu dia pindah-pindah gereja juga sih, ya. Cuman tidak mengerti lah apa yang dimaksud dengan Kristen Ortodok. Tetapi yang kita mau bahas di sini adalah penafsirannya, ya, pandangannya mengatakan bahwa Paulus sebenarnya bercerai katanya. Nah, coba kita dengarkanlah lebih lanjut. Tapi ketika orang memaksa saya untuk memanfaatkan kekristenan saya juga nggak berani. Makanya orang selalu bertanya begini, orang suka tanya orang Kristen ya, Rasul Paulus itu kan di Alkitab kan seolah sendiri tidak ada istri ya. Sudah dalam sejarah kalau ditanya, Rasul Paulus itu pernah punya istri nggak? Pasti punya. Lihat di sini. Dia langsung menjustifikasi, mengatakan bahwa Paulus itu pasti punya. Yang ditanya sebenarnya adalah oleh KND itu adalah masalah bagaimana dia bisa jadian dengan Puput. Ya. Mengapa dia bisa akhirnya menikah dengan Puput? Tetapi dia anehnya mencari pembenaran, ya, lalu menuduh Paulus bahwa bercerai, seolah-olah dia ini seperti Paulus begitu loh. Kalau saya melihatnya pandangan seperti itu, seharusnya kan jawab saja, ya, jawab saja. Ya, kenapa bisa kenal dengan Puput begini gini? Ya udah kehidupanmu, ngapain kamu cari pembenaran di dalam Alkitab seperti itu, ya. Lalu Anda berkata bahwa Paulus bercerai. Nah, kita lihat dulu pertama. Dia pasti katanya menikah karena anggota Sanhedrin. Kalau kita lihat di dalam bilangan itu, pasal 11 ayat 16 itu anggota Sanhedrin adalah orang-orang ini yang menjadi hakim untuk umat Yahudi. Ada 70 orang dan plus 1 ketua. Dan yang bertugas menjadi imam itu kan harus suku Lewi. Ya, bukan sembarangan suku boleh pelayan jadi imam besar, jadi bertugas di Bait Allah, harus dari suku Lewi.
Nah, sedangkan Paulus, kalau kita melihat dia itu bukan suku Lewi. Ya, kalau kita lihat di dalam Filipi itu, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang kelima, ini kan begini, saya bacakan ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum, aku orang Farisi. Pendirian, maksudnya kepercayaan hukum Tauratnya, dia dididik sebagai orang Farisi. Jadi dia suku Benyamin, pandangannya mengenai iman teologi Farisi. Dia bukan Saduki. Oke. Kalau Saduki itu yang percaya tidak ada kebangkitan, tidak ada malaikat, tidak ada roh, tapi Farisi percaya ada. Ya. Jadi dari sini kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa dia ini anggota Sanhedrin. Bagaimana? Ya. Dari mana bisa langsung menjustifikasi seperti itu? Nah. Kemudian ya, kalau kita katakan bahwa di dalam misalnya Kisah Rasul 23 ayat 6 itu, wah. Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan Farisi. Maksudnya kan pandangannya adalah orang Farisi. Memang betul dia dididik di bawah pengasuh Imam Gamaliel, guru Gamaliel yang mendidik Paulus. Nah, Paulus ini adalah seorang aktivis, seorang ini yang bersemangat sekali untuk menyuarakan kebenaran hukum Taurat pada waktu itu. Namanya kan Saulus pada waktu itu. Tidak ada indikasi bahwa dia itu menikah sebenarnya. Ya, dan dia adalah imam gitu. Dididik untuk akhirnya jadi imam. Tidak ada indikasi itu. Kalau kita lihat misalnya ya, kita lihat ini 1 Korintus 9. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Ayat ke-5 kita bunyinya gini. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Maksudnya di sini ayat ini adalah bahwa Paulus memberikan kesaksian bahwa rasul-rasul lain itu membawa istri. Ya. Kemudian saudara-saudara Yesus. Jadi Maria setelah memperanakkan Yesus, melahirkan Yesus, dia melahirkan lagi ada Yakobus, Yoses, dan seterusnya. Ada saudara-saudara Tuhan Yesus. Nah, mereka menikah. Dan Kefas, Petrus. Petrus itu menikah. Bagaimana ada yang mengatakan Petrus tidak menikah katanya? Wah, dia menjadi paus, tidak menikah. Nah, ini kita lihat di dalam Matius, misalnya Matius pasal 8. Ini sekaligus saya akan kasih jelas ya. Matius pasal 8 ayat 14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Bagaimana seseorang punya ibu mertua tapi tidak punya istri? Gimana coba logikanya itu, cara mikirnya itu. Di Lukas juga ya, Lukas pasal yang ke-4, maka kadang saya bingung sama sebagian orang itu ya. Tidak pakai Alkitab mereka, asal percaya saja. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Jadi Yesus datang untuk melihat ya, bahwa Petrus sebenarnya punya istri. Nah, bagaimana dengan kehidupan Paulus? Begitu. Ya. Apakah dia punya istri? Ya. Nah, kita lihat dulu argumentasinya nih Pak Ahok. Karena dia Sanhedrin. Yahudi kalau dia di atas 30 tahun itu masih nikah. Makanya ada tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun. Karena kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Nah, ini juga Yahudi 30 tahun harus menikah. Kalau sampai 40, bagaimana ada mengharuskan pernikahan? Ya. Maria sama Yusuf saja sudah lumayan tua. Baru bertunangan dengan Maria. Bagaimana ini? Emangnya
ada sebuah hukum kalau tidak menikah itu akan dirajam atau apa gitu loh. Dari mana pandangan seperti itu ya? Ya kalau kita seperti misalnya budaya Indonesia, ya kalau umur 25 tahun ya udah boleh menikah 30 tahun. Ya tapi tidak ada sebuah keharusan untuk menikah. Mau nikah oke, mau tidak juga tidak ada masalah karena pernikahan itu bukan sebuah pemaksaan. Ya. Nah, kalau kita melihat mengenai pernikahan. Nah, ini kita lihat ada mengenai pernikahan Matius pasal 19. Biar jelas ya, Matius pasal 19 ayat 12. Ayat 12. Bunyinya gini. Sebelumnya saya mau baca dulu di ayat yang ke ini nih. Mulai dari 8 ya. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak mula tidaklah demikian. Tuhan tidak mengizinkan. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi ada orang nih, dia ceraikan istrinya, lalu kawin lagi dengan perempuan lain. Di sini bilang, ia berbuat zina. Ya. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Oke, kecuali karena zina. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian, halnya hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Oke. Akhirnya murid bilang, waduh pusing bener, ribet bener gitu loh soal perkawinan. Jadi masalah nanti kan. Nah, nggak usah kawin. Oh, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikarunia saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian. Maksudnya orang lahir cacat. Memang dia tidak bisa kawin. Ada kelainan. Ya, Down syndrome atau apa. Cacat pokoknya, tidak bisa kawin. Kemudian ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ini seperti jadi Kasim. Ya, dikebiri. Kerja di kekaisaran. Untuk melayani selir-selir itu kaisar biasanya cari laki-laki yang dikebiri. Nah, supaya dia tidak ganggu selirnya gitu. Sida-sida gitu. Kasim. Ya. Nah, ini tidak boleh dijadikan orang lain seperti itu, kan? Kemudian ya. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Jadi ada orang yang sendiri memutuskan dia tidak mau kawin karena kerajaan sorga. Karena mau fokus melayani Tuhan supaya tidak terganggu oleh istri dan anak-anak berkeluarga, diam karena kerajaan Tuhan. Nah, inilah yang menurut saya dilakukan oleh Paulus. Gitu. Dia tidak menikah. Nah, saya akan lihatkan ya ayatnya. Misalnya kita buka. Oke, sekarang kita melihat apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. Ayat yang ke-7. Oke. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia yang khas, yang seorang karunia yang lain dan karunia itu. Di atas, ayat di atas dikatakan begini. Kan? Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Dan seterusnya. Baru sampai tadi ayat yang saya baca. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang itu seperti aku. Tidak menikah. Ya. Nah, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Jadi orang janda-janda ya. Ya. Yang tidak kawin, lebih baik mereka tinggal dalam keadaan seperti aku, tidak kawin gitu loh. Nah, tetapi ada tetapinya. Kalau tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus oleh hawa nafsu, bahaya percabulan maksudnya. Jadi kalau orang yang tidak kawin tadi, kalau janda-janda lebih baik tidak usah kawin. Tapi kalau karena Mbak bisa menguasai diri percabulan, ya lebih baik
kawin. Nah, itu nasihatnya Paulus. Jadi Paulus sendiri itu dia tidak kawin. Karena apa? Karena kerajaan Allah, kerajaan sorga. Dia membuat dirinya seperti itu. Bagaimana dia bisa katakan dia cerai? Di mana? Gitu. Ini kan asumsi-asumsi yang dibangun yang tidak benar. Bayangkan ya, dia sebagai rasul lalu dikatakan dia bercerai. Dan dia khotbah kemana-mana tidak boleh bercerai. Nah, ini jadi batu sandungan tidak? Ini jadi contoh tidak? Jadi teladan tidak yang keluarga? Ini tidak beres gitu. Coba kita dengarkan lagi lah apa argumentasi ini Pak Ahok ini. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, sebagai pemimpin harus menikah. Jadi dengan tafsiran itu, Rasul Paulus itu pernah nikah. Tetapi cerai dia. Nah, kenapa Rasul Paulus cerai? Karena Rasul Paulus itu setelah dia seorang pemimpin Yahudi yang membenci ke Kristen, yang memusuhi Kristen, tiba-tiba berbalik jadi orang Kristen, kira-kira gitu. Nah, tentu istrinya yang menikmati sebagai istri seorang imam, kemungkinan besar tidak terima imannya yang baru. Makanya Rasul Paulus bisa menulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 12-15, jika ada seorang laki-laki atau perempuan di ayat 13 yang tidak beriman, mau hidup bersama kamu, kamu tidak boleh ceraikan dia. Nah, oke. Makanya ini Rasul Paulus juga imam. Ini suku Benyamin, bukan suku Lewi, bos. Bagaimana sih? Jadi imam itu kan harus suku Lewi. Nah, kemudian dia berasumsi bahwa karena Saulus, ya Paul bertobat gitu. Jadi Paulus, istrinya pergi ninggalin dia karena tidak beda pandangan iman. Ini di mana ayatnya? Ini asumsi yang dibangun, gitu. Jadi saya pikir gini, Pak Ahok ini berusaha membangun begini. Istrinya ini kurang suka politik, ya. Dia mau politik, istrinya tidak mau nurut. Karena dulu waktu Pak awalnya menikah, Pak Ahok itu bukan politikus tapi bisnismen, pengusaha. Tetapi karena akhirnya dia beralih banting setir jadi politikus, penuh dengan ancaman, hidup sebagai istrinya itu jadi tidak tenang, istrinya merasa tidak mau gitu. Jadi bentrok terus. Nah, dia pikir Paulus itu seperti itu sama istrinya. Jadi ketika Paulus bertobat, istrinya merasa, wah, enggak bisa nih, imannya beda nih. Oh, kalau begitu kita cerai saja. Lalu cerailah, jadilah begitu. Bukan seperti itu, Pak Bos. Ya. Aduh. Coba kita lanjutkan lagi, ya. Kita lihat ayat yang tadi dia bilang di ayat ke-12. Ya. Nih. Dan jikalau ia bercerai, ya, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Ayat ke-11. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Lihat. Jangan mencerai. Kalau orang itu tidak beriman, dia mau hidup bersama, jangan ceraikan. Oke, ada pertanyaan begini. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan katakan. Maksudnya itu gini, waktu Tuhan hidup, Tuhan Yesus waktu hidup tidak pernah kasih tahu mengenai hal ini. Jadi Paulus sebagai rasul, dia kasih tahu akan hal ini gitu. Makanya kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan katakan kalau ada seorang saudara beristrikan. Jadi waktu itu Tuhan Yesus tidak mengajarkan ini, tidak kasih tahu lah gitu. Tapi Paulus sebagai rasul otoritas, dia memberitahukan hal ini melalui apa? Inspirasi dari Roh Kudus. Nah, dia katakan begini, seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-samanya, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Nah, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anak itu adalah anak cemar. Tapi sekarang mereka ada anak-anak kudus. Maksudnya dikuduskan di sini adalah menikah secara legal gitu. Jadi anaknya itu kan bukan jadi anak haram. Nah, legal menikahnya itu bukan diam-diam gitu. Nikah simpan sana simpan sini gitu. Istri banyak gitu, bukan. Tapi pernikahan yang legal ya.
Nah, kemudian kita lihat ayat yang ke-26. Apa kata Paulus? Ya, apa kata Paulus ini? Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mengusahakan perceraian. Jadi kalau kita terikat dengan perempuan, jangan mau bercerai, jangan diusahakan bercerai. Nah, adakah engkau tidak terikat kepada seorang perempuan? Jangan engkau cari. Maksudnya adalah ya, kalau yang sudah menikah, ya sudah, Tuhan tidak boleh dan tidak setuju perceraian. Apa yang dipersatukan tidak boleh diceraikan manusia. Jangan. Tapi kalau kamu tidak terikat dengan perempuan, ya tidak usah cari. Kenapa? Maksudnya keadaan seperti dia. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Nah, kalau mau kawin juga tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin dan ia tidak berbuat dosa, tetapi orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Lihat, Paulus itu mengerti bahwa orang menikah nanti akhirnya akan banyak kesusahan badani secara lahir, ya dia tanggung istrinya lah, tanggung anak-anaknya lah, apalagi pada waktu itu dia sebagai ya pemberita Injil, dianiaya, diintimidasi kemana-mana. Mana ada dia pikir mau cari istri? Ya, tidak ada. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah tidak bergembira. Nah, itu maksudnya. Ya, kemudian di ayat yang ke-39 ini dibilang beginilah. Saya singkatkan. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal seorang yang percaya. Lihat, Paulus kembali menegaskan bahwa pernikahan, perkawinan terikat hanya ya kematian yang bisa memisahkan. Kalau suaminya meninggal, ia bebas kawin. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat, aku juga mempunyai roh Allah. Maksudnya, tidak menikah, begitu. Aku juga punya roh Allah. Aku juga berkenan kepada Allah, gitu. Bukan masalah menikah itu lebih kudus atau tidak kudus. Bukan seperti itu. Nah, jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ya, ayat di dalam Alkitab itu sangat jelas sekali mengatakan bahwa Paulus itu memang tidak menikah. Dan Tuhan Yesus tidak ada pikiran dia mau menikah. Siapa yang bisa maksa Tuhan Yesus? Kalau seandainya dia mati 40 tahun kah, 50 tahun kah, kalau dia tidak mau menikah, siapa yang bisa maksa dia? Konyol sekali begitu loh Pak Ahok ini. Pak Ahok, Anda politikus yang baik, jujur, tidak korupsi, membangun Jakarta. Saya mendukung Anda. Saya juga pernah ya mendukung, menyuarakan ya agar muncul banyak politisi-politisi yang jujur, yang tidak korup, yang berani berjuang demi Indonesia lebih baik, yang penuh toleransi, ya, yang menghargai, mengasihi warga negara, sama, berkeadilan sosial semuanya. Saya mendukung Anda, tetapi ya, jangan Anda pikir bahwa Anda memiliki teladan hidup yang baik. Anda politikus yang baik, tetapi bukan orang Kristen yang baik. Tidak bisa jadi teladan. Sahabatku dimanapun Anda berada, jangan mencontoh ya kegagalan-kegagalan hidup orang lain. Memang tidak ada manusia yang sempurna, saya akui. Tapi ikutilah Alkitab. Jadikan Yesus sebagai juru selamatmu dan teladan hidupmu. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.